Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Bab 36-40. Jika kamu melakukan ini lagi, aku akan memberitahu adikmu. Kata Ye Junlin dengan tenang, HMPH, sama sekali tidak menyenangkan. Xiao Qin duduk kembali di kursinya dengan ekspresi enggan. Akhirnya, kami tiba di pusat Suzhou dan Hangzhou yang paling makmur. Secara khusus, ada restoran berputar di langit di lantai tertinggi, yang bisa disebut setinggi langit. Semuanya berbintang 3 Michelin, makan bisa berharga ratusan ribu yuan, dan tidak ada pasar untuk harganya. Kursi umum memerlukan deposit 50.000 yuan untuk dipesan 1 bulan sebelumnya. Kursi di situs web resmi semuanya terjual habis dalam waktu kurang dari 1 menit setelah dirilis. Uang belum tentu bisa booking. Sebagian besar pengusaha kaya dan bintang lini pertama makan di restoran berputar di langit pusat Suzhou Hangzhou. Setelah reservasi dibuat, restoran akan mengirim seseorang untuk mengantarkan kartu makan yang masih berlapis emas. Bisa makan di sini adalah simbol status kakak ipar. Saya kira Anda datang ke pusat Suhang, Anda tidak hanya ingin membeli kalung atau sesuatu sebagai hadiah, Anda ingin memesan tempat duduk di restoran berputar di pusat Suhang. Xiao Qin bertanya dengan rasa ingin tahu, mengangkat kepalanya. Kamu pintar, Ye Junlin memuji. Aku baru saja mengatakan bahwa aku bukan orang yang vulgar, kalung terlalu vulgar menurutku. Bagaimana dengan romansa? Xiao Qin menatap Ye Junlin dengan bangga. Tapi kemudian dia mengganti topik pembicaraan dan berkata, "Tapi kakak ipar, tahukah Anda, restoran berputar di Suhang Center perlu dipesan 1 bulan sebelumnya. Anda harus membayar deposit 50.000 yuan. Ye." Junlin tampak terkejut. Benarkah aturan ini? Mengapa saya tidak tahu? Ye Junlin benar-benar tidak tahu. Dia hanya tahu bahwa tempat ini sangat terkenal. Saya tidak tahu aturan yang berantakan. Pemilik restoran berputar di langit ini adalah ayah senior saya. Jadi saya sangat mengenalnya. Senior mengundang saya ke sini untuk makan malam berulang kali. Xiao Qin menjelaskan. Oh, Ye Junlin mengangguk. Tidak, kakak ipar. Aku tidak pernah menyetujui undangannya sekalipun. Saya seorang gadis murni dan lugu dengan bunga kuning. Xiao Qin sedang terburu-buru, dan dengan cepat menjelaskan. Ye Junlin mengerutkan kening. Apa yang kamu jelaskan padaku? Cepat dan lihat, saya tidak peduli dengan aturan atau apapun. Ye Junlin dan Xiao Qin memasuki Suhang Center. Restoran berputar di langit terletak di lantai 88. Ketika mereka datang ke restoran berputar di langit, 8 pelayan menyambut mereka di pintu. Tuan, Nona, tolong tunjukkan kartu makanmu, pelayan. Mengira Ye Junlin dan keduanya datang untuk makan hari ini. Ye Junlin menggelengkan kepalanya, tidak, saya di sini untuk membuat reservasi, lusa, yaitu tanggal 3, saya ingin memesan tempat ini. Xiao Qin memandang Ye Junlin dengan gila di samping. Bosnya sangat bangga, tidak. Tuan, Anda mungkin tidak tahu aturan restoran kami, itu harus dipesan di situs web resmi 1 bulan sebelumnya. Kalau tidak, tidak mungkin untuk makan, pelayan. Dengan sabar menjelaskan, Ye Junlin menyalakan sebatang rokok. Apakah kamu tidak mengerti apa yang saya katakan? Saya akan mengemasnya di sini lusa. Batuk. Ye Junlin merokok rokok khusus yang disediakan oleh wilayah militer, dan penuh dengan asap yang kuat, yang sangat mencekik tenggorokannya. Ketika dia merokok, itu seperti menghisap pipa kering, itu daerah itu penuh dengan asap tebal. Rokok jenis ini mudah disalahpahami sebagai rokok murah. Apalagi Ye Junlin memakai pakaian yang sangat sederhana. Wajah para pelayan ini berubah. Ini bukan tempat bagi Anda untuk membuat masalah. Selain itu, apakah Anda tahu berapa biaya untuk menyewa kami di sini selama sehari? Anda mungkin tidak menghasilkan banyak uang dalam hidup Anda. Ya, cepat, jika Anda tidak punya uang.
Anda jangan berkeliaran di sini, kami hanya melayani pelanggan yang mulia, apa kabar? Ye Junlin mengisap rokok lagi, dan bertanya dengan ringan, berapa biaya untuk mempekerjakanmu di sini selama sehari? Oke, izinkan saya memberitahu Anda, dengarkan baik-baik, setidaknya 5 juta sehari, bisakah Anda mendapatkan itu keluar? Hahaha, melihat Ye Junlin membeku, para pelayan tertawa terbahak-bahak. Ye Junlin selesai merokok dan mematikan puntung rokok. Dia tersenyum dan berkata, berapa banyak uang yang saya hasilkan sehari? Hanya 5 juta. 5 juta benar-benar jumlah yang kecil baginya. Apa, dia sebenarnya tidak menyukai Sao? Dia berpura-pura menjadi apa? Sebungkus rokok yang dia hisap harganya hanya 10 yuan. Dia berpura-pura menjadi apa? Semua pelayan mengejek. Saat Ye Junlin mengeluarkan dompetnya dan hendak membuat reservasi, sebuah suara aneh tiba-tiba terdengar, siapa berani bertindak liar di pusat Suzhou Hangzhou? Saya ingin melihat tuan muda mana yang ada di sini. Terdengar, dan beberapa sosok muncul di sini. Pemimpinnya adalah seorang pemuda berpakaian Versace, dengan sepatu kulit buatan tangan Italia di kakinya, dan Rolex Blackwater Ghost di pergelangan tangannya. Untuk tubuh ini saja, manusia biasa harus bekerja keras seumur hidup untuk mendapatkannya. Jiang Jinyao, pemilik muda restoran ini, dia juga senior di mulut Xiao Qin. Dibandingkan dengan Zuo Yiji, Jiang Jinyao adalah generasi kedua yang sangat kaya. Entah itu pakaian atau aura kekayaan, Jiang Jinyao adalah seorang playboy terkenal di lingkarannya, yang bermain dengan gadis yang tak terhitung jumlahnya. Baru-baru ini, dikatakan bahwa dia berhubungan dengan seorang selebritas internet kecil. Junior Xiao Qin, kenapa kamu di sini? Mata Jiang Jinyao tiba-tiba berbinar saat melihat Xiao Qin di belakang Ye Junlin. Yah, halo senior Jiang, aku di sini untuk memesan tempat duduk. Xiao Qin sedikit takut pada Jiang Jinyao. Jiang Jinyao telah mengejarnya beberapa kali, dan pertempurannya sangat kuat. Dengar itu, Jiang Jinyao segera menamparkan pelayan di sebelahnya, retak. Ini junior tersayang, apakah kamu mengerti bahwa dia akan segera mengatur tempat duduk? Jiang Jinyao berkata dengan marah. Pelayan berkata dengan sedih, Tuan muda, wanita ini tidak memesannya, dia ingin memesannya, saya masih harus memesan kamar sepanjang hari. Mendengar ini, Jiang Jinyao teringat Ye Junlin, menatapnya, dan tanya Xiao Qin dengan rasa ingin tahu. Ditanya, siapa paman ini, junior? Aku. Ketika Ye Junlin hendak berbicara, Xiao Qin meraih lengannya dan berkata sambil tersenyum, Senior Jiang lupa memperkenalkanmu kepadaku. Ini pacarku. Setelah berbicara, Ye Junlin hampir merinding di sekujur tubuhnya. Xiao Qin memeluknya lebih erat, dan seluruh tubuhnya melekat erat padanya. Gambaran yang begitu manis jatuh ke mata Jiang Jin. Dia hampir meledak, Xiao Qin punya pacar, masih pria yang sangat tak tertahankan. Pacarmu, untuk menghindariku, Junior Xiao Qin tidak perlu menggunakan pengemis sebagai tameng, kan? Jiang Jinyao menahan amarahnya dan bertanya sambil tersenyum. Tidak, kenapa aku harus berbohong padamu? Kita semua tinggal di rumah yang sama tadi malam. Tidakkah menurutmu begitu? Xiao Qin juga bertanya. Ye Junlin mengangguk. Mereka memang tinggal di rumah yang sama tadi malam. Namun menurut yang lain, Ye Junlin dan Xiao Qin tidur di ranjang yang sama. Xiao Qin, aku sangat kecewa padamu. Apa yang baik tentang dia? Apakah dia menipumu dengan kata-kata manisnya? Atau apakah kamu terlalu pelit untuk menemukan paman seperti ini untuk tidur? Jiang Jinyao sangat marah sehingga dia meraung marah. Mendengar ini, wajah Ye Junlin tertutup lapisan es. Apa yang kamu katakan barusan? Katakan lagi, sepupu yang berani menghina istrinya sedang mencari kematian. Mengetahui kengerian Ye Junlin, Xiao Qin segera merapikan semuanya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa.
jangan lupakan tujuan kita. Kita di sini untuk membuat reservasi. Jiang Senior, kami ingin menyewa tempat ini lusa. Bagaimana menurutmu? Xiao Qin menatapnya lagi Jiang Jinyao. Jiang Jinyao menyentuh cincin di jarinya, dan berkata sambil mencibir, tidak, kita harus memesan sebulan sebelumnya di sini, dan tidak ada aturan pemesanan. Ye Junlin berkata, saya akan menambahkan uang, gandakan harga, 10 juta. Mendengar ini, Jiang Jinyao tersenyum, kelihatannya cukup kaya. Setelah itu, Jiang Jinyao mengubah topik pembicaraan, nah, di masa depan, semua restoran di keluarga saya akan menambahkan aturan anjing dan 2 dari mereka tidak bisa masuk. Tuan, apa maksudmu kita bisa menerima semua jenis tamu, tetapi anjing dan mereka berdua bertekad untuk tidak menerima mereka? Rombongan tanya dengan sengaja. Benar, itu dia. Terus terang, 3 anjing tidak diizinkan masuk. Jiang Jinyao tertawa. Xiao Qin sebelumnya sangat suci di hatinya, tapi sekarang dia hanya menyebalkan. Setelah mendengar ini, Xiao Qin kehilangan kesabarannya. Apa maksud Jiang Jinyao? Balas dendam publik, kamu sengaja melakukannya. Kan, siapapun yang saya inginkan. Apa masalahnya jika Anda tidak ingin menerima 2 anjing? Apa yang dapat Anda lakukan untuk saya? Jiang Jinyao bahkan meludahi kaki Xiao Qin. Kamu. Xiao Qin tidak ada hubungannya dengan Jiang Jinyao. Latar belakang Jiang Jinyao terlalu besar, bagaimana dia bisa mengguncangnya? Ye Junlin memandang Jiang Jinyao dengan dingin dan bertanya, aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya, apakah kamu menerimaku atau tidak? Tidak mungkin, itu tidak akan pernah mungkin dalam hidup ini. Jiang Jinyao secara alami menolak. Dia diam-diam mengeluarkan teleponnya dan memutar nomor. Saya berharap dapat melihat kontrak akuisisi untuk restoran berputar di pusat Suhang dalam 10 menit. Bahkan Xiao Qin menundukkan kepalanya. Dia juga merasa bahwa kakak iparnya agak dibesar-besarkan. Aliansi catering keluarga Jiang tersebar di seluruh Suzhou dan Hangzhou, dan pengaruhnya terlalu besar, jelas tidak sebanding dengan jenis gangster seperti saudara Xiong. Mustahil untuk mendapatkan restoran ini dalam 10 menit. Hahaha, aku tertawa sangat keras. Aku tidak pernah berpikir dalam hidupku bahwa seseorang akan membeli restoran terbaik di keluarga kita dalam 10 menit. Jiang Jinyao dan sekelompok pengikut tertawa lebar. Ye Junlin tampak seperti orang bodoh bagi mereka. Para pelayan juga memandang Ye Junlin seperti orang idiot. Restoran menerima bidikan super besar setiap hari, dan bahkan bintang paling terkenal pun melakukan kontak dengan mereka. Tapi tidak ada yang berani mengatakan kata-kata sebesar itu. Xiao Qin menarik sudut pakaian Ye Junlin dan berbisik, kakak ipar, ayo pergi. Kamu juga bisa memesan restoran lain, kata Ye Junlin. Hahaha, oke. Kalau begitu kita tunggu, masih ada 5 menit. Jiang Jinyao dengan sengaja mengangkat pergelangan tangannya dan melirik waktu itu. 8 menit kemudian, pintu lift terbuka, dan beberapa pria berjas dan sepatu kulit mendatangi Ye Junlin dan berkata dengan hormat, Tuan Ye, ini adalah kontrak pembelian, silakan lihat. Melihat adegan ini, semua orang tercengang. Xiao Qin sangat terkejut hingga tubuhnya sedikit gemetar. Apakah saudara ipar benar-benar melakukannya? Itu luar biasa. Melihat pemandangan di depannya, Jiang Jinyao mencibir dan berkata, kamu masih terlihat serius, bahkan membawa kontrak pembelian. Apakah ayahku akan menandatangani kontrak? Lucu sekali. Pada saat ini, ponsel Jiang Jinyao tiba-tiba berdering. Ayah, ada apa? Benar, saya di pusat Suzhou Hangzhou. Jiang Jinyao tidak menyangka bahwa ayahnya yang menelepon. Jiang Longseng di seberang sangat marah, kamu anak yang hilang. Apakah kamu tahu siapa yang kamu sakiti? Restoran berputar sudah berakhir. Kelihatannya seperti penis yang bau, Jiang Jinyao berkata dengan acuh tak acuh. Aku memberitahumu, itu pria besar, cepat dan berlutut di depan mereka dan minta maaf, kalau tidak, hidupmu akan dalam bahaya.
Aku tidak bercanda, dan restoran berputar sudah dijual, aku akan kembali nanti. Aku tidak akan mengganggu kaki kasarmu, nama keluargaku bukan Jiang. Mendengar nada gila ayahnya di telepon, wajah Jiang Jinyao berubah drastis. Wajahnya pucat seketika, dia akhirnya menyadari masalahnya. Dalam 10 menit, restoran itu benar-benar diambil alih. Dia memandang Ye Junlin dengan ekspresi ketakutan. Di sini, Ye Junlin dan Xiao Qin memeriksa kontrak pembelian. Semua prosedur telah selesai, dan dicap dengan stempel resmi. Benar-benar membelinya, saat ini, sejumlah besar orang dari restoran kehabisan. Pemimpinnya adalah Su Ke, manajer umum restoran, dan berlari ke Ye Junlin dalam langkah kecil. Yang terhormat Tuan Ye, mulai sekarang Anda adalah satu-satunya pemilik restoran, silakan masuk. Bos, para pelayan di restoran berteriak bersama. Silakan masuk, bos. Jiang Jinyao tercengang. Apakah restoran saya sendiri dimiliki oleh orang lain? Atau apakah itu diperoleh dalam 10 menit? Menghadapi undangan manajer umum, Ye Junlin melambaikan tangannya. Tunggu sebentar, ada satu hal lagi yang harus ditangani. Setelah berbicara, mata Ye Junlin tertuju pada Jiang Jinyao. Kamu baru saja menghina Xiao Qin, bukan? Berlututlah di tanah untuk meminta maaf, lalu jilat dahakmu hingga bersih, dan aku akan membiarkanmu pergi. Kata-kata Ye Junlin membuat marah Jiang Jinyao. Apa-apaan ini? Bagaimana beranikah kamu memanggilku? Aku minta maaf. Jiang Jinyao terbiasa mendominasi di Suzhou dan Hangzhou, jadi dia tidak peduli dengan Ye Junlin. Tapi tangan Ye Junlin seperti kilat, memegang salah satu jarinya dan menjentikkannya kembali. Jiang Jinyao menjerit. Retak, Ye Junlin mengerahkan sedikit tenaga, dan jari-jarinya patah. Suara tulang retak membuat takut semua orang yang hadir. Bang, lalu, Ye Junlin menendang lutut Jiang Jinyao. Retak terdengar lagi suara tulang retak. Lutut Jiang Jinyao hancur dan dia berlutut di depan Ye Junlin dan Xiao Qin. Retak, Ye Junlin menginjak kepalanya, memaksanya jatuh ke tanah, terutama dengan separuh wajahnya di tanah, dan separuh lainnya diinjak oleh Ye Junlin. Minta maaf, lalu makan dahaknya. Suara Ye Junlin dingin dan tidak berperasaan. Kekuatan di bawah kaki juga meningkat. Jiang Jinyao merasa kepalanya akan meledak, dan dia tidak pernah ingin menyentuh rasa sakit seperti itu lagi selama sisa hidupnya. Saya minta maaf, Jiang Jinyao melunak. Nona Xiao, maafkan aku salah, di bawah pengawasan semua orang. Jiang Jinyao tidak hanya meminta maaf, tetapi juga memakan semua ludahnya. Adegan ini membuat semua orang jijik, tapi juga sangat mengejutkan. Tuan muda Jiang terpaksa melakukan ini. Ye Junlin terlalu kejam. Bahkan hati Xiao Qin selalu berkedut. Jiang Jinyao adalah orang dengan identitas terkuat di lingkaran kontaknya. Bukankah dia sedang digosok ke tanah oleh saudara iparnya sekarang? Kakak ipar luar biasa, sangat tampan. Jika bukan karena perhatian sesekali, Xiao Qin akan memeluk leher Ye Junlin. Setelah Jiang Jinyao dibawa pergi, Ye Junlin memasuki restoran langit. Tidak perlu mengganti personel, hanya saja akan ada pengaturan makan malam lusa. Setelah selesai, gaji semua orang akan berlipat ganda. Ye Junlin mencibir. Hal itu membuat para karyawan heboh. Setelah Ye Junlin selesai menjelaskan permintaannya, dia makan di sini bersama Xiao Qin sebelum pergi. Kakak ipar, jika seorang pria mengatur pesta ulang tahun untukku di sini, aku akan mencintainya sampai mati. Kata Xiao Qin sambil tersenyum. Ye Junlin mengabaikannya. Lokasi pesta ulang tahun telah ditentukan, dan sekarang saatnya memilih hadiah. Ye Junlin tersenyum. Xiao Qin tercengang. Hah, masih ada hadiah? Ikuti saja aku. Xiao Qin mengikuti Ye Junlin ke pusat penjualan. Ah, Taman Oriental, kakak ipar, apakah kamu gila? Xiao Qin sangat terkejut.
Karena Oriental Garden adalah komunitas terbaik di distrik Sangcheng, harga rumah mulai dari 70.000. Suite di sini bisa menelan biaya puluhan juta. Dalam arti sebenarnya, setiap jengkal emas dan setiap jengkal tanah. Itu dia, ayo masuk. Masih belum banyak orang di pusat penjualan, lagi pula harga di sini terlalu tinggi. Melihat Ye Junlin dan keduanya masuk, seorang pramuniaga datang untuk menyambutnya dengan segera. Tetapi melihat pakaian Ye Junlin dan melihat bahwa dia lebih muda, pramuniaga itu ragu-ragu. Lagi pula, Ye Junlin sama sekali tidak cocok dengan karakteristik pembeli rumah sungguhan. "Tuan, apakah Anda di sini untuk menyewa rumah?" Zhang Xia, pramuniaga, bertanya sambil mencibir. "Kalau kamu menyewa rumah, kamu salah tempat. Sini ini adalah pusat penjualan Oriental Garden, belum lagi membeli rumah. Bahkan jika Anda menyewa rumah, 10.000 yuan sebulan tidak mampu membelinya. Itu bukan sesuatu yang bisa dibeli oleh anak muda, jadi pergilah sekarang." Zhang Xia mendesak dengan tidak sabar. Ye Junlin berkata dengan dingin, "Maaf, saya di sini untuk membeli rumah." "Apa, untuk membeli rumah?" Zhang Xia curiga bahwa dia salah dengar, dan menatap Ye Junlin dari atas ke bawah. Kecuali gadis kecil cantik di sampingnya, bagaimana mungkin dia tidak membeli rumah? Zhang Xia bertanya dengan serius, "Maaf, Tuan, apakah Anda tahu harga Oriental Garden? Harga awal minimum adalah 71.000 meter persegi, tetapi harga termurah dari puluhan suite yang ada adalah 85.100 meter persegi, dan yang tertinggi adalah 100.000 meter persegi. Setiap set adalah 20–30 juta. Aku baru saja bertanya padamu untuk membeli rumah dengan apa?" Zhang Xia memandang Ye Junlin dengan mengejek. "Aku berkata, siapa yang kamu pandang rendah? Anjing meremehkan orang, bukan?" Xiao Qin memiliki kepribadian yang panas, dan langsung berteriak dengan marah. Zhang Xia juga berteriak dengan marah. "Lihat betapa miskinnya kamu, masih mau beli rumah puluhan juta, apa itu mungkin?" Setelah membuat keributan, itu langsung menarik perhatian orang lain. Banyak orang berkumpul. Wanita terkemuka itu mengenakan setelan profesional hitam, dan kakinya yang panjang dibalut stoking hitam tipis, yang sangat menggoda. Sosok wanita itu adalah panas, dadanya hampir siap untuk keluar. Selain itu, wanita itu sangat cantik, dan pria yang datang ke sini diam-diam akan melihatnya dan papan nama di dada wanita itu, dan mereka akan tahu bahwa dia adalah Chen Jingxuan, sang manajer umum pusat penjualan Taman Oriental. "Ada apa dengan Zhang Xia?" Chen Jingxuan bertanya dengan rasa ingin tahu setelah tiba. "Manajer Chen, mereka tidak mampu membeli rumah, dan mereka masih ingin main-main di sini." Zhang Xia melotot tajam. "Hah, kamu Junlin adalah? Apakah kamu?" Chen Jingxuan terkejut ketika dia melihat Ye Junlin. Bersambung.